Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lutfia Imra'atus Shalihah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas B dengan NIM 21041100060. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penerapan statistik untuk penelitian pendidikan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan statistik dan statistika, antara statistik yang tidak diakhiri dengan huruf A dan statistika yang diakhiri dengan huruf A. Apa perbedaan antara keduanya? Yang pertama, statistik. Statistik adalah rekapitulasi dari fakta yang berbentuk angka-angka disusun dalam bentuk tabel dan diagram yang mendeskripsikan suatu permasalahan. Statistik adalah informasi yang mendeskripsikan suatu permasalahan. Maka dapat kita katakan bahwa tabel, baik itu tabel biasa, tabel kontingensi, tabel distribusi, tabel frekuensi, dan diagram, baik itu diagram batang, diagram garis atau grafik, diagram lingkaran, diagram pastel, diagram gambar, dan diagram pencar merupakan contoh dari statistik. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data atau analisisnya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang telah dilakukan. Dengan demikian, statistik dikatakan sebagai informasi, sedangkan statistika dikatakan sebagai alat atau pengetahuan untuk menghasilkan informasi tersebut. Jika statistika adalah ilmu atau pengetahuan yang digunakan untuk menghasilkan informasi, maka cara penggunaan statistika secara tepat sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipercaya disebut dengan metode statistika atau metode statistik. Selanjutnya, macam-macam statistik. Ada dua. Yang pertama, statistika deskriptif. Yang kedua, statistika inferensial. Apa itu statistika deskriptif? Yakni statistika yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa suatu hasil penelitian atau pengamatan, tetapi tidak sampai pada suatu penarikan kesimpulan. Statistik deskriptif hanya melakukan pemaparan data apa adanya saja, menunjukkan distribusi dari data tetapi tidak melakukan penilaian terhadap data itu. Adapun yang termasuk dalam statistika deskriptif adalah tabel, diagram, grafik rata-rata, modus median, varian, simpangan baku, dan ukuran lainnya. Yang kedua adalah statistika inferensial, yakni statistika yang digunakan untuk menganalisis data dari suatu sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel tersebut diambil. Terdapat dua macam statistika inferensial, yang pertama parametrik, yang kedua non-parametrik. Statistika parametrik terutama digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal, seperti korelasi person product moment, ANAVA, t-test, v-test, regresi, dan lain-lain. Sedangkan untuk non-parametrik digunakan terutama untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi. Jadi tidak harus normal, seperti korelasi Spearman-Rank, Kendall-Tauchi kuadrat, dan lain-lain. Lalu apa peranan statistik dalam penelitian pendidikan? Apakah statistik mempunyai peranan penting dalam suatu penelitian pendidikan? Apakah tanpa statistik penelitian dalam bidang pendidikan tetap dapat dilakukan? Jawabannya, penelitian tentu saja tetap dapat dilakukan tanpa bantuan dari statistik. Tapi ini berlaku terutama pada penelitian kualitatif yang mengutamakan analisis berbentuk analitik. Namun tidak selalu penelitian kualitatif tidak membutuhkan bantuan statistik. Hal ini dikarenakan ketika dilakukan penelitian kualitatif, data yang dihasilkan tidak saja berbentuk kata-kata, namun juga dapat berupa angka-angka di mana statistik diperlukan untuk menjelaskannya. Hanya saja dalam penelitian kualitatif, statistik yang diperlukan tidak seperti pada penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, statistik yang digunakan hanya berupa statistik deskriptif. Lalu apa peranan statistik dalam penelitian pendidikan? Yang pertama adalah alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Penggunaan statistik dalam menentukan jumlah sampel penelitian dapat memberikan jumlah sampel yang representatif terhadap jumlah populasi, sehingga jumlah sampel yang ditentukan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Statistik membantu peneliti untuk menentukan berapa jumlah sampel yang tepat untuk dapat mewakili populasi penelitian. Yang kedua adalah alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen.
Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu, sehingga data yang dihasilkan oleh instrumen tersebut dapat dipercaya. Selain itu, statistik juga diperlukan untuk menentukan daya pembeda tes dan tingkat kesukaran tes. Yang ketiga, untuk membantu peneliti menyajikan data hasil penelitian sehingga data lebih komunikatif. Teknik-teknik penyajian data ini antara lain tabel, grafik, diagram lingkaran, dan piktogram atau yang di dalam statistik dinamakan dengan statistik deskriptif. Fungsi yang terakhir adalah alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Dalam hal ini, statistik yang digunakan antara lain korelasi, regresi, t-test, ANOVA, dan lain-lain. Dengan statistik kita dapat mengambil kesimpulan yang tepat mengenai keadaan populasi dan sampel penelitian melalui data yang dihasilkan oleh penelitian yang telah kita lakukan. Selanjutnya, jenis apa saja yang dilakukan dalam statistik pendidikan, jenis data apa saja. Ada dua jenis data yang terdapat dalam statistik atau penelitian. Yang pertama adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kategorisasi, karakteristik berbentuk kalimat, kata-kata, atau gambar. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas sesuatu. Oleh karena itu, data kualitatif sering menunjukkan kualitas sesuatu, baik manusianya, benda-benda, maupun suatu variabel tertentu seperti motivasi, minat, dan lainnya. Yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Contoh, skor ulangan matematika Rudi 75, skor minat belajar Andi 105, skor IQ Winda 135, jumlah siswa laki-laki di kelas 10 SMA 20 Medan adalah 23 orang, seperti itu. Berdasarkan skala ukurannya, data kuantitatif dapat dibedakan menjadi data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa masing-masing dari pengertian tersebut? Yang pertama ada data nominal. Data nominal adalah data yang hanya mengandung unsur penamaan atau dalam bahasa lain biasa disebut nomos. Seperti jenis kelamin mahasiswa Fakultas Tarbiyah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki berjumlah 450 orang dan perempuan berjumlah 765 orang. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah data yang selain mengandung unsur penamaan juga memiliki unsur urutan atau order. Yang ketiga, data interval, yaitu data yang selain mengandung unsur penamaan dan urutannya juga memiliki sifat interval atau selang, jaraknya bermakna. Di samping itu, data ini memiliki ciri angka di mana angka nolnya tidak mutlak. Pada data interval, selain data memiliki skor, memiliki urutan juga memiliki interval yang jelas antara satu tingkatan data dengan data yang lainnya. Yang terakhir adalah data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki unsur penamaan, urutan, intervalnya bermakna, dan angka nolnya mutlak, sehingga rasionya memiliki makna. Beberapa contoh dari data rasio adalah jarak, berat badan, tinggi, pendapat, dan lain-lainnya. Dalam statistik banyak terdapat angka-angka lah. Bagaimana cara kita membulatkan angka dalam statistik? Itu ada 4 cara. Yang pertama, jika angka yang akan dibulatkan tersebut diikuti angka kurang dari 5, maka angka yang dibulatkan tersebut tetap. Seperti contoh, 67,45, karena 45 ini di bawahnya 5, maka tetap atau 45-nya dibuang menjadi 6, yang asalnya 67,45 menjadi 67. Yang kedua, jika angka yang dibulatkan tersebut diikuti angka lebih dari 5 atau lebih besar dari 5, maka angka yang akan dibulatkan tersebut ditambah dengan 1, seperti contoh 54,8 dibulatkan menjadi 55, atau 56,7 dibulatkan menjadi 57. Begitu seterusnya. Yang ketiga, jika angka yang akan dibulatkan tersebut diikuti angka 5, namun setelah kalimat tersebut ada angka selain 0, maka angka yang akan dibulatkan tersebut ditambah dengan 1. Seperti contoh 8,51, karena setelah 5 terdapat angka 1, maka dibulatkan menjadi 9.
atau 34,251 dibulatkan menjadi 34,3. Yang terakhir, jika angka yang akan dibulatkan tersebut diikuti angka 5, namun setelah angka 5 tersebut ada angka 0 atau tidak ada angka, maka pembulatan dilakukan dengan menambahkan 1 jika angka yang dibulatkan itu ganjil. Tapi ditetapkan jika angka yang akan dibulatkan itu genap, seperti contoh 7,5 dibulatkan menjadi 7 atau 34,5 dibulatkan menjadi 34. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah pengolahan data statistik dalam penelitian. Data yang telah didapat dari hasil penelitian ataupun pengamatan, sebelum disajikan untuk dijadikan informasi lebih baik, data tersebut harus diolah menggunakan teknik-teknik statistik tertentu yang sesuai dengan jenis penelitian dan jenis data yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pengolahan data penelitian itu sebagai berikut. Yang pertama adalah penyusunan data. Data yang sudah didapat dari penelitian harus dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah data yang dibutuhkan sudah terekam semua. Penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian atau data penting dan benar-benar autentik. Adapun data yang didapat melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat interviewer ataupun peneliti. Yang kedua, yang selanjutnya harus kita lakukan adalah klasifikasi data. Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan sendiri oleh peneliti. Keuntungan dari klasifikasi data adalah untuk memudahkan pengujian hipotesis. Langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Setelah diklasifikasi, maka akan kita olah. Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Jenis data menentukan apakah ketika pengolahan ini peneliti akan menggunakan teknik kuantitatif atau kualitatif, karena data kualitatif harus diolah menggunakan teknik kualitatif dan data kuantitatif harus diolah dengan menggunakan teknik statistika, baik statistika parametrik ataupun statistika non-parametrik. Setelah data tersebut diolah, maka yang terakhir kita lakukan adalah interpretasi hasil pengolahan data tersebut. Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat, kemudian langkah selanjutnya peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian tersebut. Dalam menginterpretasikan data hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal lain, seperti interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis. Interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian. Secara etis, peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu melakukan penelitian. Selanjutnya adalah populasi dan sampling. Populasi, apa itu populasi? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, populasi fisik. Apa itu populasi fisik? Populasi fisik, yakni populasi yang berbentuk fisik, yaitu populasi di mana objek penelitian bersumber ini dikatakan juga dengan wilayah generalisasi yang berhubungan dengan subjek penelitian. Populasi fisik jika ditinjau dari jumlah elemen populasinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, populasi yang mempunyai anggota terbatas atau finite population, memiliki sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif, mempunyai elemen atau anggota yang dapat dihitung atau dapat diketahui berapa jumlahnya. Sedangkan populasi yang mempunyai anggota tidak terbatas atau infinite population mempunyai sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif. Ia mempunyai anggota yang tidak dapat diketahui berapa banyak jumlah anggotanya, seperti contoh pasir di pantai. Kita tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah pasir tersebut. Populasi yang kedua adalah populasi yang mempunyai anggota tidak terbatas.
atau biasa disebut infinite population, mempunyai sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif. Ia mempunyai anggota yang tidak dapat diketahui berapa banyak anggotanya, seperti jumlah pasir yang ada di laut. Selanjutnya adalah populasi non-fisik. Populasi non-fisik yaitu populasi yang berbentuk objek penelitian kita sendiri. Misalkan kita akan meneliti motivasi belajar siswa SMA Negeri 20 Medan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi non-fisik. Apa yang dimaksud dengan populasi non-fisik? Populasi non-fisik yaitu populasi yang berbentuk objek penelitian kita sendiri. Misalkan kita akan meneliti motivasi belajar siswa SMA Negeri 20 Medan. Ketika penelitian dilaksanakan dan ketika kita mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa, maka motivasi belajar yang kita ketahui tersebut bukanlah motivasi belajar siswa yang sebenarnya. Hal itu dikarenakan bahwa motivasi belajar siswa yang sebenarnya tidak akan dapat diungkap secara tepat. Hal ini merupakan populasi yang sebenarnya datang dari motivasi belajar siswa. Selanjutnya adalah sampel. Apa yang dimaksud sampel? Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bagaimana teknik sampel? Teknik sampel ada dua cara. Yang pertama, probability sampling. Yang kedua, non-probability sampling. Nah, cara probability sampling, apa yang dimaksud itu? Yakni penarikan sampel di mana semua anggota populasi punya kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Dalam probability sampling dikatakan juga sebagai random sampling. Ada beberapa jenis teknik sampel random, di antaranya sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama adalah simple random sampling atau sampel acak sederhana. Dikatakan simple karena pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi itu. Yang kedua adalah proportionate stratified random sampling, yakni teknik ini menentukan jumlah sampel pada masing-masing strata dilakukan secara proporsional sesuai dengan proporsi strata tersebut terhadap populasi penelitian. Selanjutnya adalah disproportionate stratified random sampling, yakni teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Misalnya, akan dilakukan penelitian di lingkungan pegawai dan dosen UIN Malang dengan klasifikasi yang semestinya. Selanjutnya adalah cluster random sampling atau daerah. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang luas. Misalnya, kita akan melakukan penelitian terhadap kondisi belajar siswa SMP di seluruh Indonesia atau kondisi belajar siswa SMA di provinsi tertentu seperti Provinsi Jawa Timur atau Provinsi Sumatera Utara. Yang terakhir adalah multi-stage random sampling. Apa itu yang dimaksud multi-stage random sampling? Adalah teknik penarikan sampel dengan menggabungkan beberapa teknik sampling. Bisa saja pengambilan sampel pertama dilakukan dengan cara cluster random sampling, kemudian dilanjutkan dengan stratified random sampling. Seperti itu. Yang kedua adalah non-probability sampling. Ada dua cara. Yang pertama adalah purposive sampling, yang kedua adalah menentukan ukuran sampel. Yang pertama, purposive sampling dapat diartikan sebagai maksud, tujuan, atau kegunaan dengan alasan tertentu. Bisa dikarenakan alasan mudah mendapatkan data maupun dengan alasan yang lainnya. Yang kedua adalah menentukan ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering disebut dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang 100% mewakili populasi adalah sama dengan populasi. Bila jumlah populasi 100 orang dan hasil penelitian itu akan diperlakukan untuk 100 orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Apa itu? Yakni statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan sesuatu dengan cara memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sebagai peneliti, kita menginginkan data yang kita peroleh dapat memberikan informasi yang kita inginkan. Tentu saja pemilihan penyajian data harus sesuai dengan jenis data dan tujuan dari informasi yang akan diberikan pada beberapa objek. Cara penyajian data ada berbagai macam, di antaranya adalah tabel, yang kedua adalah grafik atau diagram. Apa itu tabel? Tabel adalah merupakan penyajian data yang paling sering digunakan dan paling banyak digunakan dalam penyusunan laporan penelitian. Yang kedua adalah grafik atau diagram. Merupakan penyajian data yang cukup populer dan komunikatif, dan yang sering digunakan adalah grafik ataupun diagram. Selanjutnya, konsep dasar pengujian hipotesis. Bentuk rumusan hipotesis ada 3. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yang kedua, hipotesis komparatif, dan yang ketiga, hipotesis asosiatif. Analisis varians. Analisis varians adalah analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kesamaan dari rata-rata 2 atau lebih variabel penelitian yang memiliki skala interval. Yang pertama ada analisis varian satu jalur atau biasa diungkap dengan one-way ANAVA. Analisis varian ini merupakan teknis statistik inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis rata-rata sampel secara serempak. Yang kedua adalah analisis varians dua jalur atau two-way ANAVA. Two-way ANAVA ini dapat membandingkan beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikat di mana masing-masing variabel tersebut mempunyai dua jenjang kategori atau lebih. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Iktafaina bihadza afwan minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.